Sebel, jauh-jauh kemari yang dicari nggak ada. Nah, lu beli baju kaos aja pakai cari yang model-model. Bukan modelnya yang nggak ada, warnanya nggak ada yang cocok. Alah, Rin, kalau soal warna beli aja kaos putih lantas lu celup. Bener, Rin, warnanya lo bisa pilih sesuka lu. Ya nggak sih? Brengsek. Nggak punya mata ya? Sorry, Bung. Ngapain lo minta maaf? Gue kan ngelangkain dia, sis. Lu nggak ngelangkain dia yang mau ngintip. Benerin. Lagian ngapain dia tidur situ kalau bukan ngintip? Namanya aja tamang buaya, Rin. Anak kecil. Saya bukan mau ngintip, saya sedang memperbaiki mobil. Jangan sembarang bilang kita anak kecil ya. Lantas kamu pikir ini apa? Bengkak gigi tawon. Nah, kalau benar itu dan itu bukan bengkak di gigi tawon, kalian tidak mungkin bicara seperti tadi anak kecil. Yah, ngapain ngeladenin orang kayak begini? Bisa kita ketularan jadi gila. Rin, terima kasih atas tuduhan teman-temanmu. Kok dia tahu namamu, Rin? Anak-anak kecil, tadi kalian kan memanggil dia dengan sebutan Rin. Tuh, benar kan orang dia buaya? Diam-diam dia ngupingin nama orang. Buaya juga buaya suaka alam. Nyebelin dia nih orang. Cuma sayangnya kurang jelas. Rinnya itu dari Rini, Rina, Rinto, Rinjani apa Rintintin? Udah deh, Rin, gak usah dijawab. Biar dia mikir sampai bodoh. Ayo. Udah ah, ngomong yang lain aja deh. Urusan cowok kayak begitu aja diributin. Bukan begitu, sis. Kalau sebenarnya mau jujur, yang salah kan kita. Memang benar sih. Tapi depan cowok kita kan masih gengsi. Iya kan? Gengsi sih boleh, tapi jangan singgung perasaan orang dong. Buke gile, nggak salah ngomong nih. Sejak kapan si Lorini mau mengerti perasaan cowok? Nah, itu namanya kesetrum pada pandangan pertama. Rini, aduh. Mampus deh. Bakal dapat kopi pahit di rumah ntar. Gue sih kalau punya om seperti paman-paman Norin, sudah gue rujak di kapan-kapan. Kayak gue dong, bebas merdeka. Masa bodoh mau merdeka, kek? Bebas, kek. Yang penting kalau sudah begini, bagaimana? Li, badan lu kan paling gede. Masa lu nggak bisa ngedongkrak? Memangnya kalau badan gede pasti bisa ngedongkrak? Lihat nama dongkrak saja belum pernah. Lu bisa nggak, Tin? Kok tanya gue? Lu bisa nggak? Sudah, gue teruin aja. Keluarin dongkraknya. Nih, Rin, dongkraknya. Ini sih buat dongkrak kupingmu. Bego. Aduh, nggak bisa masuk nih. Mobilnya mesti diangkat. Mesti deh. Kalau yang berat-berat pasti dompet ke gue. Bawaan lu curiga aja, Li. Yuk, Tin, kita angkat rame-rame. Siska siap ya? Aduh. Oke. Udah belum? Sedikit lagi. Tahan dulu ya. Gue masukin persneling biar nggak gelinding. Nih, lu tahan dulu ya. Gue ganjel ban depan. Ayo dong, sedikit lagi. Sedikit lagi. Lu kira gue angkat ke apas? Masa bertiga nggak kuat? Bertiga apaan? Pala lu mau benyan. Jantung gue pakai obat deh. Tahan, Li. Ya, kok dilepas? Memangnya gue Hercules? Bagaimana nih? Tunggu napas gue normal dulu deh. Kita minta tolong sama dia yuk. Katanya gengsi sama cowok. Kita kantongin dulu gengsinya. Iya, Rin, yang penting kita selamat dulu. Ah, ngoceh melulu. Cegat tuh, dia sudah dekat. Lu dong yang gedean yang nyegat. Gue lagi. Apa sih dosa nenek moyang gue? Sampai gue jadi tumbal melulu.
kemana nih? Ke pinggir dulu dong, baru kita bicara. Mau apa sih? Minta tolong. Kok minta tolong sama buaya? Buayanya kan buaya suka alam, sejinak dong. Baik. Apa yang bisa saya bantu? Dongkrakin, ban mobil kita kempes. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Ya, kenalan dulu. Ah, kalau cuma soal kenalan sih kecil. Yuk, kita kenalan. Nggak mau ah. Katanya mau kenalan. Maunya yang komplit. Komplit gimana? Tadi kalian kan berempat. Sekarang kok cuma kamu? Beres. Hei rakyat, demi kepentingan bersama, yuk kita kenalan. Siska, Tina. Ya, Hendra. Reni. Halo. Dongkraknya ada? Ada. Nah, lantas apa lagi? Kita nggak bisa pasang dongkraknya. Oh, soal kecil. Hei cowok, sama kita belum. Lili. Nah, kamu yang paling subur, angkat mobil. Subur. Namanya tanaman. Jangan emosi dong. Maksud saya, kamu yang paling memenuhi syarat untuk jadi binaragawati. Lucu kan? Ayo kita angkat rame-rame. Beres. Satu, dua, tiga, angkat. Ya. Turun pelan-pelan. Turun, ya. Tahan ya. Tahan. Lama amat sih. Udah belum? Sedikit lagi. Brengsek lo. Dasar buaya. Tenang. Sekarang tugas Siska, naikkan dongkrak. Ini. Anak gajah, turunkan ban serep. Tuh kan, giliran berat pasti deh gue. Ya, ini semuanya kan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Anda. Tina, ayo bantuin deh. Kamu mau apa? Mau bersihkan tangan? Memang itu tugas yang akan kuberikan padamu. Buka laci mobil saya, di situ adalah. Kita kerjain dia yuk. Hah? Di mana? Ada lipstick. Ada. Korek. Hah? Korek. Tusuk ke dalam venti ban mobilnya pakai batang korek. Yuk, kita tusuk yuk. Hendra Ruby Selamat. Jalan Mangga 2 nomor 2. Udah yuk. Beres. Sip. Capek, Bung? Oh, enggak. Nah, Anda tinggal memasang mur-murnya, lalu turunkan dongkraknya. Maaf, waktu saya sempit. Permisi. Kenapa, Rin? Pecah ban. Sini, saya bantu. Kita juga dibantuin dong. Beres.
Brengsek. Oh ya, Rin. Konsep kontrak kerjasamanya sudah diterima belum? Belum? Oh. Sialan. Kalian apakan lagi dia? Pokoknya sesuai dengan amal baktinya. Itu dia. Wah, sukses kerjaan kita. Kelewatan deh kalian. Gile, asmara kenceng cinta macet nih. Pelan-pelan, kita berhenti sebentar. Cowok, kita kepengen kasihan deh sama kamu. Kita paling sedih deh kalau ban kita kebes. Dah, buaya suara alam. Dah. Biar saja, Pak. Anak laki pulang sore begini kan jamak. Anak laki? Kalau Hendra betul-betul anak laki yang lelaki, jangan kata pulang sore, pulang pagi juga aku nggak peduli. Memangnya Hendra ada kelainan? Iya. Coba aja lihat. Umur berapa dia sekarang? Bukan cuma sudah pantas punya pacar, dia sudah pantas jadi bapak. Sekarang pacar dia belum punya. Jangan terlalu berprasangka, Pak. Semua ini merupakan akibat sikap kaku Papa terhadapnya ketika dia masih di SMA dulu. Coba ingat. Papa selalu melarang dan marah-marah kalau Papa melihat dia berkencan dengan teman-teman gadisnya. Iya, tapi itu semua Papa lakukan demi kebaikannya. Buktinya, dia lulus dengan nilai terbaik. Berhasil kan? Berhasil dalam karirnya, tapi gagal dalam hidupnya. Sore, Pak. Pak. Sorry. Dari mana? Katanya sebentar. Ini, Pak. Pertama mogok. Sesudah itu ban kempes. Mogok kempes. Itu kan cuma urusan setengah jam. Baik, time out dulu, Pak. Mau cuci tangan. Hendra, tunggu, Hen. Tunggu. Coba kamu jangan mundur kemari. Jangan mundur. Iya. Kok mundur? Ayo. Sini. Sini. Lihat tuh, laki-laki kan? Ternyata laki-laki. Laki-laki. Apanya yang laki-laki? Cuci tanganmu dulu. Yang penting semuanya sudah terjawab. Iya, iya. Makanya, Pak, jangan terlalu curiga. Oke, sorry deh, Mak. Pokoknya Papa sudah lega sekarang. Tunggu dulu. Perempuan macam apa itu yang berani-berani cium begitu? Di zaman kita dulu mana ada cara pacaran sampai begitu? Dudung, Ya, Den. tolong ambil belanjaan di mobil dong. Beres, Den. Anak muda zaman sekarang memang susah dimengerti. Jangan dibandingkan begitu dong, Pak. Hendra kan produk anak muda masa kini. Mungkin juga, tapi Papa kira segala-galanya di zaman dulu jauh lebih baik daripada zaman sekarang. Kalau begitu, mulai besok Papa ke kantor naik andong saja. Apa hubungannya Andong dengan persoalan Hendra? Katanya segala-galanya zaman dulu jauh lebih baik daripada zaman sekarang. Artinya, andong jauh lebih baik daripada mobil, kan? Dung, Ya, Tuan. sini. Sebentar, Tuan. Mau bawa belanjaan Den Hendra dulu? Justru belanjaan ini yang mau saya lihat. Oh, maaf, Tuan. Celaka, Ma. Ternyata dugaan Papa benar. Lihat isi tas ini. Gimana? Coba lihat nih. Tuh. Nah, ini lagi nih. Bukan baru. Sudah pernah dipakai, Pak. Nggak salah lagi deh, Ma. Pasti
Pasti dia dandan di luar rumah untuk menutupi sifat-sifat aslinya. Aduh, Hendra. Nah, ini man yang baru dibeli. Buka, Pak. Buka. Cepat. Astagfirullahaladzim. Kok nggak dibawa ke atas dong? Itu tuh, Den. Saya lagi tunggu. Tunggu apa lagi? Ayo, Pak, ke atas. Sana. Ayo. Hendra, Papa minta kamu menjawab pertanyaan Papa dengan jujur. Dari mana kamu tadi? Belanja. Di berapa tempat? 1. Kok lama? Hendra kan sudah bilang mobil mogok ban kempes. Baik. Sebelum kamu belanja, di mana dan kemana kamu? Ya di jalanan. Bagus. Nah, sebelum sampai di supermarket, di mana kamu berhenti? Di Menteng. Di rumah siapa? Bukan rumah siapa-siapa. Di perapatan lampu merah. Apa kok tiba-tiba jadi kayak polisi? Frustrasi nih, mah. Papa dulu gagal jadi polisi ya? Bukan begitu, Hen. Papa dan Mama gelisah memikirkanmu. Takut Hendra macam-macam sama perempuan. Kalau soal itu, Papa dan Mama tidak usah khawatir. Sampai saat ini, Hendra tidak ada urusan dan tidak mau berpikir soal perempuan. Terbukti kan, Ma? Nggak salah dugaan Papa? Apanya yang terbukti, Pak? Ah, sudah jam sandiwara lagi. Mana barang-barangnya, Ma? Alismu sudah cukup tebal. Buat apa pakai ini? Pipimu memang agak kasar. Tapi apakah sebagai laki-laki perlu kau poles pakai ini? Bibirmu walaupun agak gelap, bukan berarti harus kau percantik dengan ini, kan? Lantas, tas ini? Tas model wanita milikmu ini? Apa? Tas? Iya, tas ini. Apa ini bukan bukti? Bukti apa? Apalagi kalau bukan abnormal? Tunggu dulu, Pak. Ayo, Rin. Tunggu apa lagi? Iya, Rin, masuk saja. Bilang terus terang tasmu tertinggal di mobilnya. Mana ada seorang wanita meninggalkan tasnya begitu saja di mobilmu? Namanya juga ketinggalan, Pak. Nggak sengaja. Baik. Kalau tas ini memang kepunyaan wanita yang kau bantu tadi, antarkan kembali ke rumahnya. Nah, Hendra tidak tahu. Rin. Saya mau ambil tas saya. Masuk yuk. Ambilkan saja deh. Tadi kan saya sudah membantumu. Sekarang kamu tolong saya. Tasmu dipersoalkan oleh orang tua saya. Oke. Par, kenalkan ini. Ini pemilik tas itu. oh, ternyata anak kita. Normal. Ya, gara-gara tas kamu saya dianggap abnormal. Maaf, sudah terlanjur dibongkar karena salah paham tadi. Ini. Tidak apa-apa, Om. Ah, iya. Terima kasih. Om, Oh, maaf ya. Sapu tangannya. Itunya nanti Tante akan ganti. Tidak usah, Tante. Tidak apa-apa kok. Memang tidak apa-apa? Siapa bilang tidak apa-apa? Secara tidak langsung kalian sudah terlalu mendikte kehidupan Rini selama ini. Itu hak kami. Bukan cuma hak, tapi hak dan kewajiban kami. Bukan cuma hak dan kewajiban, tapi itu hak, kewajiban, dan keharusan kami. Hak, kewajiban, dan keharusan macam apa? Macam yang kalian terapkan terhadap diriku selama ini? Iya. Sampai-sampai aku jadi perawan tua seperti ini. Sementara kalian semua memaksakan kehendak kalian dalam menentukan jodohku dan calon suami Rini. Kalian sendiri tidak mampu mendapatkan jodoh. Hei, ingat, kontrak hidup kalian kan sudah mau habis. Sudah buat tanah.
Kalau cuma mau kawin sih gampang. Juga 100% halal. Persis. Kalau bisnya sudah masuk terminal semua, bagaimana? Ya, terpaksa cari omprengan. Maksud abang, kumpul kebo? Sudah, tidak perlu ribut-ribut, cewek. Pokoknya aku tetap pada pendirianku. Calon suami Rini harus orang teater. Kalau bukan sutradara, minimal aktor panggung. Teater. Mau dikasih makan apa Rini? Bekas dekor? Lembaran-lembaran skenario bekas? Hei Lisa, kalau bicara pakai rem sedikit ya, banyak orang teater yang berhasil, tahu? Itu dulu, Bang. Dulu. Orang-orang teater yang dulu sukses di pentas, sekarang sudah rame-rame hijrah dan cari makan di dunia film yang tadinya mereka sepelekan. Itu kan mereka, bukan aku. Lantas mana prestasi abang? Mana hasil abang selama ini? Kau benar, Lisa. Aku tidak bisa bayangkan kalau calon suami Rini orang teater. Bisa-bisa setiap hari Rini akan dirayu dengan dialog-dialog hafalan naskah sandiwara. Ah, tidak bisa. Aku kira calon suami Rini yang tepat adalah seorang petinju. Mau dikasih makan sama tinju? Dikasih makan sansak? Tunggu dulu. Petinjunya juga harus yang profesional, yang berprestasi. Di samping bisa mendapatkan uang jutaan, Rini juga akan merasa aman dan tidak ada laki-laki yang berani mengganggunya. Ya, begitu suami Rini kalah di atas ring. Rini yang dijadikan sasaran bulan-bulanan di rumah sebagai korban frustrasi. Pokoknya singkat bicara, calon suami Rini yang paling pas dan klop harus seorang penerjun payung. Harus. Ya, harus. Kalau kau bisa mengatakan harus, aku juga bisa mengatakan bahwa calon suami Rini harus orang teater. Aku juga berhak mengharuskan Rini kawin dengan seorang petinju. Harus. Kalian semua sama saja. Sekali tiga uang, tidak ada yang beres. Apa yang kalian dapatkan dari hobi kalian selama ini? Apa? Nol besar. Bukan penghasilan yang kalian peroleh, tapi sebaliknya. Penghamburan. Menjual satu persatu harta warisan almarhum ayah dan ibu. Untuk apa semua itu? Hanya untuk mensponsori hobi-hobi kalian. Sandiwara, tinju, dan terjun payung sama sekali tidak ada hasilnya. Sedang aku adalah adik kalian yang paling bungsu. Dan perempuan satu-satunya adalah korban hobi kalian. Kalian paksa aku kawin dengan aktor panggung, petinju, atau penerjun payung. Dan lihat, apa yang terjadi dengan diriku. Perawan tua. Kenapa baru sekarang kau protes? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Karena aku tidak mau nasib yang kualami ini menimpa Rini. Kemenakan kita. Anak almarhum kakak kita yang sudah yatim piatu. Rini? Ya, Ya siapa? ya Paman. Jam berapa sekarang? Maaf, arloji Rini mati. Jangan main-main, Paman serius. Rini juga nggak main-main. Kalau Paman nggak percaya, lihat nih. Maksud Paman kenapa kau pulang malam begini? Ban mobil kempes. Jangan mulai main sandiwara ya. Sebagai sutradara, Paman bisa membaca mimik orang, tahu? Kalau begitu, kali ini Paman gagal sebagai seorang sutradara. Apa? Masih mau melawan? Sudarin masuk saja daripada ikut senewan. Rupanya kau yang merusak sistem pendidikan di rumah ini. Sampai dia jadi rusak seperti ini. Lebih baik dia dianggap rusak oleh 3 orang raja daripada dia dianggap rusak oleh jutaan masyarakat. Silakan makan. Kau Lisa, Aku sudah kenyang dengan tingkah laku kalian. Sudahlah, turunkan emosi. Yuk kita makan. ayo. Ada apa sih, Bi? Kesel sama paman-pamanmu. Iya, Bi. Kenapa sih tadi tampang bujang-bujang daluarsa tadi pada kusut? Biasa soal jodoh. Jodoh Bilisa. Bukan jodohmu. Masih saja soal aktor panggung, petinju dan penerjun payung. Apalagi kalau bukan soal itu. Bi.
Tadi Rini ketemu cowok. Keren sih enggak, tapi simpatik deh. Ketemu di mana? Waktu ban kebas tadi, dia yang tolong Rini. Sudah, jangan macam-macam. Yang satu saja belum beres. Sudah mau cari penyakit baru. Yang satu. Yang mana? Denny. Ah, Bibi. Rini kan menganggap Denny cuma sebagai sahabat. Tapi dia mencintaimu, Rin. Elisa kan pernah bilang, cinta tidak bisa tumbuh kalau bertepuk sebelah tangan. Iya, Jadi bagaimana? cuma satu yang Bibi bisa katakan. Pilihlah yang terbaik. Sandra, coba tolong ambilkan konsep kontrak untuk Pak Anton yang kemarin. Baik, Pak. Ini, Pak. Terima kasih. Hendra, Ya, Pak. bawa konsep ini ke Pak Anton dan tanyakan apakah dia setuju dengan pasal-pasal yang terdapat dalam konsep kontrak ini. Ya? Pak Anton kan relasi papa yang baru. Bagaimana kalau papa menelponnya dulu? Sudah kemarin. Si buaya soka alam. Ngapain kamu kemari? Mau ketemu Pak Anton? Kenal bos kita ya? Ya, begitulah kira-kira. Silakan di dalam. Hei, Dan. Hen. Sudah lama kau kerja di sini? Baru seminggu aku dipindahkan kemari dari kantor cabang. Siska, itu kan si buaya suaka alam. Iya, kok muncul kemari sih? Mana gue tahu. Ada yang bisa saya bantuin? Ruang Pak Anton di mana? Di sana. Di mana kalian Hendra? Dia yang ban mobilnya kita kempesin. Ada. Silakan masuk. Makasih. Hendra, putra Pak Heru ya? Ya, betul Pak. Silakan. Jadi bagaimana maksudnya? Menurut Papa, untuk mempercepat proses pelaksanaan kontrak kerja sama ini, sebaiknya Pak Anton meneliti kembali pasal 9, 12, dan 16. Duduk dulu. Iya. Sebentar ya. Pak. Ya, maaf. Boleh saya minta kertas selembar? Oh, boleh, boleh. Rini, tolong kasih Pak Hendra kertas lembar. Ini, Pak. Terima kasih, Bu. Rini, tolong minumnya untuk Pak Hendra. Wah, jangan repot-repot, Pak. Ah, nggak repot kok. Pak, kantor tutup jam berapa, Pak? Jam 4. Oh. Jam 4? Iya, jam 4. Oh iya, jam 4. Oh ya. Tumbennya Rini sudah menghilang. Iya, aneh ya?
Gila, itu dia sama si buaya suaka alam. Goodbye deh merpati kita. Apaan sih kamu? Emosi deh, emosi. Kenapa? Ya, pokoknya begitulah. Paman-pamanku antik semua. Ambisi pribadi saja yang mereka utamakan. Loh, masih kolot begitu? Iya. Bibi Lisa adalah salah satu contoh korban kekolotan mereka. Sudah kolot, tua, nggak tahu diri, laga kayak Intel. Iya, mah. Jangan masuk, Hen. Kenapa? Bisa perang dunia. Aduh, Rini. Sudah begini lama kita bergaul, masa aku belum juga boleh kenalan dengan keluargamu? Belum waktunya, Hen. Tolong mengerti deh. Hati-hati ya. Terima kasih. Catat nomor mobilnya. B23 B23 A. B2373A. Betul.
Selamat sore semua. Sore. Rini, Iya, Paman. siapa yang mengantarmu tadi? Teman. Ya teman. Tapi kan ada namanya. Kalau Rini kasih tahu namanya, Paman semua tetap tidak akan tahu. Tua atau muda? Tua. Rini, Bisa. Lihat tuh tiga sir ini. Semua karena caramu memanjakannya dengan berlebihan. Bukan karena caraku memanjakannya, tapi karena cara kalian menekan kebebasan hidupnya. Rini, benar orang tua yang mengantarmu tadi. Kenapa kau bilang orang tua kepada mereka? Habis kesel. Masa tanya-tanya sampai begitu? Memangnya Rini nggak punya otak kalau cari teman? Jadi sebenarnya siapa yang mengantarmu tadi? Hendra. Bibi senang kau bisa mempertahankan hubunganmu dengan dia. Tapi bagaimana dengan mereka? Sabar. Kau harus sabar. Bibi akan membantumu memerangi kekerasan sikap mereka. Bibi tidak mau melihat kau menjadi korban mereka, seperti yang Bibi alami. Halo. Rini. Kenapa Rin? Sorry Hen, aku lupa. Jangan jemput aku hari ini. Aku ada latihan sandiwara. Ya, nggak ketemu dong hari ini. Kangen. Gini deh, kalau benar-benar kangen, datang saja ke tempat latihan di tim. Jam berapa? Biasa, setelah pulang kantor. 4:30. Iya. Sip lah. Cup. Bung, maaf, numpang tanya nih, yang latihan teater di mana ya? oh lagi pada kumpul di ruang makeup di bawah sana. Terima kasih ya. Iya, Kesini. iya. Sudah jam begini masa belum ada yang datang. Sama sekali tidak punya tanggung jawab dan disiplin. Rini, sambil menunggu Johan datang, latihan sama Paman dulu ya. Ya, Paman. Tolong! 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 Percuma kau berteriak minta tolong. Di sini tidak ada yang akan mendengar. Ayo, jawab. Kau mau mengawini aku apa tidak? Tidak! Jawab. Aduh. Kenapa Rin? Nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Hen. Aku sedang latihan sandiwara. Apa? Ya ampun. Biar saja, Hen. Biarkan saja dia. Lu, kok pingsan begini biarkan? Kalau dia sadar, kau akan lebih celaka lagi. Kenapa? Dia pamanku. Hah? Lekas kau keluar, Hen, sebelum dia sadar. Cepat. Gimana Rin? Jadi begini ah. Iya, terima kasih. Ya Kak, kau yakin tidak salah nomor mobilnya? Yakin? Tidak salah lagi. B2373. Betul. Sudah pasti. Tuh. Waktu itu Rini kan bilang yang mengantarnya orang tua. Hei, Bung. Ya? Bung sadar nggak kalau Bung sudah tua? Ya, memang sudah tua. Kenapa? Bagus kalau Bung sudah sadar. Mulai saat ini kami minta Bung tidak mendekati lagi keponakan kami. Apa-apaan ini? Tidak ada apa-apa. Dan tidak usah berpura-pura. Cuma permintaan kami, jangan dekati keponakan kami lagi. Keponakan yang mana? Siapa?
Sudah, jangan belagak bodoh. Pokoknya stop hubungan Bung dengan keponakan kami. Oke? Cabut. Mimpi apa aku semalam? Kok siang-siang begini ketemu dengan 3 orang gila sekaligus? Kalau aku boleh tahu, sudah sampai di mana hubunganmu dengan Rini? Cuma untuk itu kau mengajak aku kemari. Ya, bicara di alam terbuka seperti ini kan membuat pikiran kita tenang dan damai. Ya, aku kira hubunganku dengan Rini baru sampai tingkat persahabatan. Ngomong-ngomong tentang Rini, aku tidak sanggup menghadapi keluarganya. Kenapa? Kolot dan agak materialistis. Menyerah cuma karena itu. Macannya bukan cuma 1, tapi 3. Belum lagi singa betinanya. Hen, bagaimana kalau aku bikinkan foto kenang-kenanganmu? Oke? Kau di atas, aku di sini. Boleh. Hen, sekali lagi Hen, kau berdiri di sini. Bagaimana? Ya, Begini. oke. Iya, Sudah. sudah. Oh ya Hen, tolong sampaikan sama ayahmu, besok pagi-pagi aku menemuinya di kantor. Iya, kau disuruh sering ke rumah. Keterlaluan. Padahal kelihatannya dia baik, ramah dan sangat simpatik. Makanya kalau menilai laki-laki itu jangan cuma dari luarnya saja. Boleh saja dia kelihatan baik, ramah dan simpatik. Tapi kalau sifat dasarnya sudah buaya, dia akan tetap berjiwa buaya. Padahal setiap kali bertemu, dia selalu bersikap lembut. Namanya juga buaya, Rin. Kan harus pintar pasang mimik. Nih, lihat nih. Apa pantas orang intelek yang katanya anak pengusaha besar ngintip celana dalam seperti ini? Di tempat umum lagi. Sudah, Rin. Buat apa menyesali orang seperti Hendra? Dari dulu kan Bibi sudah bilang, Denny adalah laki yang paling tepat untukmu. Itu si buaya suaka alam, dia bilang mau putus. Namanya juga buaya suaka alam, kan tak bermuka. Kenapa lo jadi bingung, Rin? Acuin aja. Aku duluan ya. Dah. Erin, naik. Terima kasih. Dan mulai besok jangan jemput atau temui aku lagi. Kenapa? Jawabannya ada dalam amplop ini. Bajingan pengek. Sorry Hen, sorry. Kenapa waktu itu kau tidak mau terus terang bahwa kau juga menaruh hati pada Rini? Aduh, maaf Hen, saya hilaf. Betul. Baik. Aku maafkan. Dan aku tidak mau tahu bagaimana caranya. Pokoknya hubunganku dengan Rini harus kau perbaiki. Kalau tidak, aku juga bisa main kasar, Dan. Potret-potret itu akan kutunjukkan pada Pak Anton. Supaya dia tahu untuk mentalmu. Kalau cuma soal minta maaf, aku masih punya persediaan maaf sebanyak 99 karung. Aku juga jadi bingung, Rin. Kok cuma bingung? Aku malu. Mau taruh di mana mukaku ini kalau suatu saat aku bertemu dia? Aku nggak bisa berpikir lagi deh. Makanya aku juga heran, kenapa kau berani senekat itu?
Kamu ini laki-laki atau perempuan sih? Hubunganku dengan Hendra selama ini kan baru sampai taraf persahabatan. Sementara kau tidak pernah memberikan isyarat yang nyata bahwa kau menaruh hati padaku. Buat apa kau menjegal Hendra? Aku takut kehilangan kau. Di dunia ini kan bukan cuma aku saja yang perempuan. Gak usah jauh-jauh. Di sekeliling kehidupan kita sehari-hari, masih banyak yang mencintai atau yang bisa kita cintai. Iya kan? Ya. Sekarang sih bilang iya, tapi buktinya hari itu kamu emosi sekali. Emosi bagaimana? Denny bilang kamu hampir saja menghajarnya karena emosi. Nah, sama, kamu juga emosi waktu pertama kali melihat potret-potret itu. Jadi bagaimana caranya untuk meluruskan hubungan kita? Seperti aku ceritakan tadi, mengenai kekerasan sikap paman-pamanku. Baik. Aku akan dedaki semua keinginan paman-pamanmu. Teater? Kecil. Tinju? Kecil. Terjun payung? Aku tidak peduli siapa kalian. Dengar tuh, Ma. Mulai lagi dia. Siapa lagi kalau bukan kalian, ayah dan ibuku? Siapa? Ya kalian. Orang-orang tua keparat. Ya. Kalian berusaha membungkam cintaku karena kekolotan sikap kalian. Jangan coba-coba masuk ke kamarku. Aku bunuh kalian. Ya, langsung. Berhenti. Atau aku minum racun serangga ini. Pak, sudah jangan maju lagi. Dia akan bunuh diri. Diam! Kalian pikir aku main-main? Lantas bagaimana? Kalau aku bilang diam, diam. Mau buktikan ancamanku? Tidak, Pak. Kita mengalah saja. Lamar ini daripada anak kita jadi gila. Gila. Si komodo tua itu datang kemari. Komodo tua yang mana? Itu si tua yang pernah kita maki di tempat parkir supermarket. Alah, biarkan saja. Kenapa mesti takut? Kita hajar saja dia rame-rame di sini. Ya. Permisi. Tuh, Selamat sore. mau apa? Masih dagang kemari? Boleh saya masuk? Silakan. Begini, Tidak usah begini begitu. Tuduh poin saja. Waktu kami sedikit. Duduk. oh iya. Apa maksud Bung datang kemari? Baiklah. Saya datang kemari untuk melamar ini. Melamar? Iya, melamar. Bung tahu nggak kalau Bung sudah tua? Ya, saya sudah tahu.
Saya memang sudah tua. Kalau tahu kenapa masih nekat melamar ini? Bukan cuma nekat, tapi tidak tahu malu. Tunggu dulu. Maksud saya, sabar. Kami sudah sabar. Bung masih ingat waktu kami peringatkan Bung di pelataran parkir supermarket tempo hari? Masih? Nah, kalau kami bertiga tidak sabar, Bung sudah kami lumatkan waktu itu juga. Tahu? Dengar dulu. Mau dengar apa lagi? Begini saja. Singkat bicara. Apa Bung seorang petinju? Bukan. Putus. Apa Bung seorang sutradara atau aktor panggung? Bukan. Out. Atau barangkali seorang penerjun payung. Bukan. Finish. Silakan. Baiklah. Lebih cepat saya meninggalkan rumah ini lebih baik. Sebelum saya ikut-ikutan jadi gila. Siapa bilang aku gila? Aku kan cuma latihan. Aduh. Terang latihan beneran. Tunggu, Den. Tunggu. Saya nggak mukul-mukul kok. Aku kan latihan mukul. Bukan latihan dipukul. Enak di situ. Nggak enak di sana dong, Den. Coba aja dengar. Ada, Den. Kan semakin tidak jelas cita-citanya. Stop, Den. Sudah, klop. Stop, Den. Gak ada stop, Pak. Yang di sini mulai begini, yang di sana keturunan orang-orang gila. Den. Ada. Jangan, Pak. Jangan kawinkan dia dengan Rini. Mereka berkelahi, Pak. Duduk. Duduk. Kita kan temen dulu. Kok kaget? Nggak boleh telepon ya? Boleh. Kirain nggak boleh. Naskahnya sudah dihafal? Oh, sudah. Lumayan juga panjangnya. Itulah konsekuensinya kalau mau menangkap aku. Kalau aku bisa menangkapmu, Aku akan mendekatmu. sungguh, Sungguh. aku akan buktikan kalau aku bisa menangkapmu. Aku percaya, Hen. Jangan lupa nanti sore ya. Beres. Siapa yang mau kutangkap? Lalat. Apa? Lalat? Bukan. Tai lalat. Tai lalat siapa? Tai lalatmu Kenapa dengan tai lalatku? membuat kau kelihatan cantik dan menarik. Rayuan kecoa. Ya, masuk. Ya, tuh, stop. Bung, Ya. bisa diam apa tidak? Ini kan lagi latihan. Oh, maaf, Pak, lagi seru nih. Ulang dari dialog rayuan kecoa. Rayuan kecoa. Aku serius, Esti. Aku tidak main-main. Tapi dari dulu kan sudah aku katakan bahwa hubungan kita tidak mungkin bisa kita lanjutkan. Kenapa? Kau takut pada kekuatan sikap paman-pamanmu? Kau kan bisa berontak. Iya. Tembak. Stop. Kalau tidak bisa diam, keluar dari sini. Jangan mengganggu konsentrasi pemain. Jangan emosi, Pak. Saya kira pemain yang baik tidak akan terganggu konsentrasinya dalam keadaan apapun. Iya, seperti saya. Konsentrasi saya mendengarkan radio ini tidak terganggu. Biarpun di sana ada latihan. Masalahnya kan lain. Yang namanya konsentrasi itu di segala bidang sama, Pak. Jangan cuma bisa bicara, buktikan. Sambil berdialog dengan radio boleh? Silakan kalau mampu. Johan, pinjamkan naskah pada orang itu. Jangan terlalu lama. Mulai dari mana? Terserah. Dari sini, ya. Ayo mulai. Tapi dari dulu kan sudah aku katakan bahwa hubungan kita tidak mungkin bisa kita lanjutkan. Kenapa? Takut pada kekuatan sikap paman-pamanmu? Kau
Paman bisa berontak. Berontak bagaimana? Berontak ya berontak. Yakinkan paman-paman membuat tidak selamanya jalan pikiran orang tua itu benar. Dengan cara apa? Dengan sikap. Kalau perlu dengan jalan langsung. Mau dikemanakan masa depan anak-anak muda? Kalau dalam setiap langkahnya masih dipengaruhi oleh jalan pikiran orang-orang yang hidupnya masih seperti katak di bawah tempurung. Cukup, cukup, cukup. Sandiwara kita berhasil. Ini dia calon yang paling tepat untuk suami Rini. Ya, terus. Ya, ayo diri cepat. Tegas. Ya, terus. Pukulan kiri, tahan. Ya, kanan. Ya. Kau. Sini. Cepat. Putar talinya cepat. Ya, lompat. Ya. Terus. Ya. Ya. Bibit unggul, Jaka. Jangan terus. Anggota baru. Sudah 1 bulan. Makanya, Jaka, sebagai donatur, sering-sering dong datang ke Sasana. Ya. Skip. Ya. Ya. Tahan. Terus. Ya. 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 Ya, terus. Cepat. Ya. Kanan. Bagus. Pulang kiri sekarang. Ayo, gas. Tahan. Ya. Ayo terus. Jangan berhenti. Ayo. Ya. Lirik sudut putih. Putar cepat. Ya. Hebat. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luar biasa kan, Jaka, bibit unggul ini. Ya, memang betul-betul hebat. Ayo berlatih terus, berlatih. Terus. Yang keras, saya lepas. Kasih kiri. Ya, tahan. Kanan. Lompat. Ya. Terus, terus. Ayo, jangan beli. Tidak salah lagi. Dialah pilihanku yang paling tepat untuk calon suami ini. Tunggu di sini, Rin. Ya, Paman. Rasanya baru sekali ini saya melihat Anda. Bapak saja yang jarang datang kemari kalau ada latihan. Oke, siap. Naik ke pesawat. Maaf Pak, saya harus naik pesawat. Silakan. Silakan.
Hebat ya dia. Hebat sekali, Paman. Betul-betul hebat. Cocok untuk calon suami Rini. Cocok untukmu belum berarti cocok untukku. Kau kira cuma kau yang punya calon. Aku juga punya. Lagi pula sebagai paman yang lebih tua, aku berhak mendapat prioritas. Tidak ada prioritas dalam hal ini. Aku juga sudah punya calon suami untuk Rini. Aku kira calonku yang paling tepat untuk Rini. Dan Rini harus kawin dengan dia. Tidak ada yang berhak mengharuskan Rini kawin dengan calon-calon kalian. Buat apa kalian ribut dan bertengkar soal calon suami Rini? Berikan Rini hak dan kebebasan memilih dan menentukan calon suaminya. Baik, Rini, jawab dengan jujur. Bagaimana kalau paman jodohkan kamu dengan pemain baru yang berlatih denganmu tempo hari? Setuju kan? Ya, Paman. Nah, kalian dengar sendiri kan? Rini telah menjatuhkan pilihan. Tunggu dulu. Rini, bagaimana dengan petinju muda yang hebat dan penuh bakat yang pernah kau lihat pada latihan 2 minggu yang lalu? Mau kalau paman jodohkan kau dengan dia? Mau, Paman. Nah, kalian dengar. Dia mau. Loh, bagaimana ini? Sebentar, Rini. Sekarang jawab dengan ikhlas. Kau setuju kalau paman jodohkan dengan penerjun payung luar biasa yang kau kenal dan kau kagumi pada saat latihan terjun payung 4 hari lalu? Kalau itu kehendak Paman, Rini sih setuju saja. Nah, dengar. Dia setuju dengan pilihanku. Rini, bagaimana sih kamu? Masa dengan ketiga-tiganya setuju? Jangan pelin-pelan dong. Biar paman-paman senang. Biar paman-paman puas. Biar paman-paman merasa bangga bisa mengawinkan Rini dengan 3 laki-laki sekaligus. Sudah? Puas? Puas kalau melihat dia menderita seperti itu ya? Bagaimana gak puas dong? Bukan cuma satu, tapi ketiga paman aku kerjain. Sukses. Tapi kalau ketahuan kan bahaya, Den. Itu sih urusan nanti. Boleh saja kau bilang itu urusan nanti. Tapi kau harus menentukan sikap. Masa ketiga calon paman-pamanmu kau terima semua? Apa kau mau berpoliandri? Jangan khawatir, Bi. Rini kan tadi cuma bersandiwara. Bersandiwara bagaimana? Calon-calon Paman Sar, Paman Mus, dan Paman Jaka orangnya sama. Maksudmu satu orang? Iya, Hendra. Kalau begitu harus kau rahasiakan. Kenapa harus dirahasiakan, Pak? Dia harus tahu bahwa dia punya kelainan. Suruh dia ke psikiater. Baiklah, besok aku suruh dia ke Hendaru. Tuan Mahmud, Ya, ya. silahkan masuk. Baik, ya. Lebih cepat lebih baik, Bung. Iya, makasih. Maaf. Bagaimana? Apa kata Om Hendaru? Om Hendaru bilang Hendra nggak apa-apa. Nggak apa-apa bagaimana? Katanya malah papa yang harus diperiksa. Hah? Papa? Jangan main-main kau. Siapa yang main-main? Katanya malah papa yang agak-agak. Agak-agak bagaimana? Agak-agak. Hah? Begitulah. Dihinggapi semacam penyakit perakiraan. Terlalu berprasangka, terlalu menduga-duga, terlalu curiga, terlalu... Apa? Tidak apa-apa, Rin. Undang saja Hendra kemari. Bibi ingin sekali bertemu dengan dia. Tidak mungkin, Bi. Mereka pasti akan marah. Masa Bibi bohong? Bibi dengar sendiri bahwa malam ini paman-pamanmu ada acara sampai larut malam.
Sisir dulu dong, kan mau ketemu pacar. Aku lupa bawa sisir dong. Nih, saya ada sisir. Botak-botak bawa sisir. Kayak gila bener. Langsung pulang dong ya. Iya, Den. Itu barangkali dia, Rin. Selamat malam. Malam. Kenalkan Belisa. Hendra. Silahkan. Terima kasih. Rin, buatkan minum dong. Iya, Bi. Tidak usah ini. Jangan belaga malu ah. Mari. Iya. Rini banyak bercerita tentang Hendra. Apa yang mau diceritakan tentang saya? Tidak ada yang istimewa mengenai diri saya. Siapa bilang tidak? Menguasai teater, tinju, terjun payung sekaligus. Apakah itu tidak istimewa? Itu kan cuma kebetulan saja, Tante. Ya, suatu kebetulannya istimewa. Bibi! Ada apa, Rin? Ada tikus, Usir! 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 Tikus, ayo pergi. Pergi sana. Tikus brengsek. Ayo pergi. Pergi. Bibi! Jangan ke sini! Jangan ke sini! Aduh, jangan ke sini! Bi, bukan tikus, Bi. Bagaimana sih? Tadi katanya tikus. Mereka datang. Paman-paman. Hah? Aduh, celaka. Hendra, sekarang sembunyi ke belakang. Jangan sampai ketahuan paman-pamannya Rini. Belakang mana? Sudah, pokoknya di belakang sana. Cepat. Cepat. Iya. Cepat. Apa itu yang pecah? Gelas air jeruk. Ada tamu. Tidak ada tamu siapa-siapa, Paman. Kok pakai baki? Buat tempat pecahan gelas. Siapa yang mau minum air jeruk tadi? Bibi Lisa, Paman. Yang mau memecahkan gelasnya? Rini, Paman. Kenapa mesti kau yang membuatnya? Bibi Lisa tidak menyuruh Rini, Paman. Rini sendiri yang ingin membuatnya untuk Bibi Lisa. Mampus deh. Mampus gua. Mampus. Mampus. Jangan maju. Mundur. 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 Ya mundur, mundur. Nah, mundur. Mundur. Siapa yang mundur? Ya, kamu tikus. Mundur. Aku tikus. Brengsek. Siapa brengsek? Saya Saya siapa? aduh, Kenapa kemari? karena bilang saya harus datang kemari diam-diam. Bukan hari ini, besok hari ulang tahunnya Rini. Jadi bagaimana, Om? Kau harus Om amankan. Sebentar. Kenapa, Om? Kalau Om Rini yang lain tahu, bisa celaka. Mereka bisa menuduh Om berkampanye untuk pemilihan calon suaminya Rini. Tunduk. 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 Tunduk, tunduk. Tunduk apa? Aku hanya mau tunduk pada pimpinanku. Aku tidak mau mengkhianati perjuangan ini. Jam berapa ini? Kau sudah kumat? Diam. Tahu nggak kalau lagi menghafal dialog?
Kamu bersembunyi di kamar mandi dulu. Dan kalau bukan Om yang ketuk, jangan dibuka. Begini. Paham? Oh iya Om. Masuk kunci dari dalam. Ya. Sial amat dikurung dalam kamar mandi. Ampun. Apa lihat, Dan? Siapa yang lihat? Kayak kecakapan aja. Kok nggak ada, Bi? Kalau begitu dia sudah selamat. Lolos. Syukur deh. Sudah, sekarang pergi tidur supaya tidak diteror paman-pamanmu. Yuk. Aku tidur dulu. Akhirnya aku bebas dari penderitaan ini. Loh, kok di sini? Saya mau bicara dengan Om. Jangan di sini, di kamar Om. Ayo. Saya kan sudah bilang, kamu tidak usah kemari sebelum ulang tahun Rini. Justru saya kemari Om menanyakan jam berapa pestanya Om. Besok malam jam 8. Oh, ya terima kasih Om. Jangan keluar. Lantas, Kamu tidak boleh ketemu paman-paman Rini yang lain. Mereka bisa menuduh kita berkomplot untuk mempengaruhi Rini dalam menentukan pilihannya. Tunggu, Om akan carikan jalan untuk meloloskanmu. Oke? ya. Jaga. Waduh, Jaga. loh, kok di sini? Saya sengaja sembunyi di sini, mau ketemu dengan Om. Jangan di sini, ini bukan kamar Om. Oh, ayo sini. Tunggu Om di jendela sana. Ya. Bang, saya mau tidur dulu ya. Sebentar. Hah? Sabar sedikit, kenapa sih? Sudah tahu ada orang main ketok-ketok. Ingat, jangan sampai paman-paman Rini yang lain tahu pertemuan kita malam ini. Beres, Om. Jangan lupa, besok malam. Ya. Ayo, cepat. Cepat. Pokoknya Papa dan Mama mesti jemput Hendra di rumah Rini nanti, Mam. Cuma itu. Masa Papa nggak mau? Bukannya Papa nggak mau, Hen. Tapi Papa nggak mau ketemu sama paman-pamannya yang gila itu. Mana mungkin mereka berani berbuat yang aneh-aneh terhadap Papa di hadapan sekian banyak orang.
Nggak mungkin bagaimana? Mereka pernah memaki-maki papa di tempat parkir. Ikuti saja permintaan Hendra, Pak. Sekali ini saja. Baiklah. Kita makan dulu yuk. Masalah berlian lagi. Nanti aja deh, sekarang kita makan dulu. Kita lapar nih deh. Selamat malam, Om. Selamat malam. Malam. Nggak seru ya nggak ada Lili dan Denny? Iya, kenapa nggak pada datang, Rin? Tahu. Pokoknya gue sudah undang mereka. Resmi. Kuenya tambah ya. Gampang, nanti ambil sendiri. Kayak kamu aja. Lisa, bilang sama ini, jangan santai-santai saja. Cari tahu dong, kenapa calon suaminya belum datang? Loh itu kan calon Bang Sarman. Kenapa Rini mestinya mencari tahu? Memangnya Rini gadis murahan? Lisa, sini. Dia sudah datang. Siapa? Siapa lagi kalau bukan calon suami Rini? Mana aku tahu. Ya tampangnya saja aku belum pernah. Tidak usah. Terima kasih. Terima kasih. Lisa. Bagaimana ini sudah hampir jam 8. Calonku untuk Rini masih belum datang. Makanya kalau cari calon untuk Rini yang benar, janji untuk datang saja sudah dilanggar. Apalagi janji setia hidup semati dengan Rini. Ya, kalau memang sudah jodoh, mau bilang apa lagi? Abang serius nih? Serius? Mau sama badan seperti ini? Mau sih mau, tapi ada syarat. Apa sih syaratnya? Nyamil-nyamil makanan kecilnya dikurangi. Kalau enggak, gaji bisa tokor dong hanya buat camilan. Beres, kalau cuma itu syaratnya. Iya. Jadi kapan kita kawin, Bang? Buset. Nabung dulu dong. Ya, lama amat. Buru-buru aja. Tuh mereka datang. Kok terlambat? Ini nyonya besar kalau dandan kan nggak cukup 1 jam. Selamat, Rin. Terima kasih ya. Terima kasih Selamat ya. ya, Rini. Duduk. Ya. Ada yang nyuri nih. Asik. Menggapinya, Bu. Ini dia. Om, Sudah lama, nak? ya lumayan, Om. Kok tidak ketahuan datangnya? Om sendiri yang bilang kalau saya harus menyembunyikan kesan bahwa saya adalah calon Om. Kau memang luar biasa. Sudah, tenang-tenang di sini. Sebentar lagi kita bikin kejutan, ya? Beres, Om. Selamat malam. Sini. Sini. Ya, Om. Baru datang. Baru saja. Saya lewat belakang. Bagus. Om sudah gelisah sekali. Saya jadi nggak Om calonkan? Jadi dong. Nah, kelihatannya malam ini banyak yang ganteng-ganteng, Om. Pasti di antara mereka ada calon dari paman-paman Rini yang lain. Tidak usah khawatir. Kalau kalah kan malu, Om. Om bersedia berkelahi untuk memenangkan kamu. Oh, terima kasih, Om. Jangan kemana-mana. Tunggu di sini. Keintiman kita tidak boleh terlalu menyolok. Oke? Ya? Ya. Sebentar.
kok datangnya tidak ketahuan? Om saja yang tidak lihat. Kalau begitu acara sudah bisa dimulai. Tunggu, Om. Apa calon paman-paman Rini yang lain sudah datang? Tidak ada urusan, yang penting kau calonku sudah datang. Tidak adil dong, Om. Sudah jam 8. Salah mereka sendiri kalau calon-calon mereka terlambat datang, iya kan? Ya, bagaimana kata Om sajalah. Kau tunggu di sini, ya. Om akan buka acara, ya. Saudara-saudara, tolong tenang sebentar. Rini, berkumpul di sini. Para hadirin sekalian, mohon berkumpul dan mengelilingi meja kue ini. Mungkin ada sejumlah undangan yang belum hadir, tapi karena waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih, maka acara akan segera dimulai. Karena kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya nyatakan upacara ulang tahun Rini saya buka dengan resmi. Rini, nyalakan lilin dan meniupnya. Siapa yang mengundang komodo tua itu datang kemari? Komodo tua yang mana? Itu. Bisa rusak acara kita. Ya kalau bukan abang, pasti Bang Sarman yang mengundangnya. Jangan-jangan calon Bang Sarman. Ayo kita tanya dia. Apa abang yang mengundang komodo tua itu datang kemari? Ada apa sih? Benar-benar nggak tahu diri komodo tua itu. Kalau begitu, siapa yang mengundang dia datang kemari? Usir saja. Daripada dia merusak acara kita. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ada perlu apa? Mau melamar ini lagi ya? Lamaran anak kan sudah kami tolak tempo hari. Dan datang lagi sekarang dengan membawa pembela. Maaf, saya bukan pembelanya. Saya istrinya. Luar biasa. Apakah Nyonya ingin menjadi pahlawan bagi suami Nyonya dengan membiarkan diri Nyonya dimadu? Begitu? Bung, jaga mulut kalau bicara. Sabar, Pak, sabar. Kita kan sudah cukup sabar, Ma. Jangan biarkan mereka menginjak-injak harga diri kita. Sudah nekat begini masih mau berbicara soal harga diri? Bung, Apa Bung tidak malu bicara begitu di depan tamu-tamu? kenapa harus malu kalau saya berada di pihak yang benar? Saudara-saudara yang harus malu. Kenapa mesti ribut begini? Bikin malu. Maaf, bisa saya tahu maksud kedatangan Bapak dan Ibu? Kami mau menjemput anak kami. Anak? Sudahlah, daripada rusak acara kami. Lebih baik saudara panggil saja pulang anak saudara itu. Silahkan, panggil keluar. Ini? Ya. Oh, ini anaknya yang pacarnya kayak pecahan bom. Ya, Om. Loh, kok Om? Tolong panggil anak Om. Baik, Om. Ini, Om. Ayo pulang. Ayo, Bu. Tunggu, tunggu dulu, tunggu. Pulang. Tunggu, Pak. Tunggu. Papa, tunggu dulu, tunggu. Jangan tinggalkan aku. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Aku sudah membayar terlalu mahal.
jiwa dan raga untuk bisa memelukmu seperti ini. Bagaimana? Apakah salah faham ini, kekolotan serta kekakuan sikap para orang tua masih akan dilanjutkan? Dan sekaligus menghancurkan cinta kasih kami yang masih muda ini.